Timur Tengah gempar, Hizbullah memenangkan sengketa maritim dengan Israel. Zionis terkejut. Lebanon telah memenangkan perselisihannya dengan Israel mengenai perbatasan laut yang disengketakan, kata Kepala Dewan Politik Hizbullah Lebanon Ibrahim Amin Al-Said. Berkat perlawanan dan sikap nasional yang bersatu, kata Al-Said kepada Russia Today, Lebanon telah memenangkan perselisihan tentang perbatasan dan juga sumber daya bawah lautnya tanpa perlu berperang. Namun, Hizbullah tidak akan berhenti di situ. Peperangan bisa saja berlanjut jika Israel berbuat curang. Al-Said menambahkan ada generasi di Lebanon yang tidak hanya mampu menghancurkan kekuatan negara-negara arogan, tetapi juga menggagalkan perang mereka melawan negara mereka. Presiden Lebanon Michael Aoun baru-baru ini menyetujui perjanjian perbatasan maritim yang dimediasi Amerika Serikat dengan Israel, menggambarkannya sebagai pencapaian bersejarah. Kesepakatan itu dilaporkan pada Rabu kemarin, lalu telah disetujui oleh Kabinet Keamanan Israel. Tetapi dijadwalkan untuk ditinjau kembali 2 pekan oleh Knesset atau parlemen sebelum pemungutan suara kabinet terakhir terjadi. Seperti diketahui, Lebanon dan Israel melakukan sebuah persetujuan maritim, namun hal itu tidak membuat Hizbullah senang. Bahkan Hizbullah siap berperang untuk kembali mendapatkan haknya, yaitu untuk Lebanon. Israel dan Lebanon setujui perbatasan maritim tetap dalam status berperang. Lebanon dan Israel mencapai perjanjian bersejarah tentang perbatasan maritim yang mereka sengketakan setelah bertahun-tahun negosiasi dengan mediator Amerika Serikat. Ini adalah pencapaian bersejarah yang akan memperkuat keamanan Israel, menyuntikkan miliaran ke dalam ekonomi Israel dan memastikan stabilitas perbatasan utara kita, kata Perdana Menteri Israel Yair Lapid dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Reuters. Di Lebanon, Presiden Michel Aoun mengatakan ketentuan proposal final memuaskan. Dia berharap kesepakatan akan diumumkan secara resmi sesegera mungkin. Meski ruang lingkupnya masih terbatas, kesepakatan menandai kompromi signifikan antara tetangga dengan sejarah perang dan permusuhan itu. Kesepakatan ini juga membuka jalan bagi eksplorasi energi lepas pantai dan mencairkan sumber ketegangan. Negosiator Lebanon Elias Boussab mengatakan kepadanya bahwa rancangan terbaru mempertimbangkan semua persyaratan Lebanon. Kami percaya bahwa pihak lain harus merasakan hal yang sama. Presiden Amerika Serikat Joe Biden melepon Aoun dan Lapid pada hari Selasa untuk memberikan selamat kepada mereka. Perjanjian ini dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan teritorial di Laut Mediterranean Timur, di daerah di mana Lebanon bertujuan untuk mengeksplorasi gas alam. Israel sudah memproduksi gas alam di ladang di dekatnya. Ia menetapkan perbatasan antara perairan Lebanon dan Israel untuk pertama kalinya, juga menetapkan mekanisme bagi kedua negara untuk mendapatkan royalti dari eksplorasi Total Energies dari ladang gas lepas pantai yang mengangkangi batas. Kesepakatan itu tidak menyentuh perbatasan darat bersama mereka, di mana Israel dan kelompok bersenjata Lebanon didukung Iran, Hizbullah, berulang kali berselisih dalam beberapa dekade terakhir. Hizbullah mengatakan akan tunduk pada posisi resmi pemerintah Lebanon di kesepakatan maritim, tapi juga mengancam Israel jika kesepakatan itu tidak mengamankan hak Lebanon. Seorang pejabat senior pemerintah Lebanon, seorang pejabat yang dekat dengan Hizbullah, mengatakan kelompok itu telah menyetujui ketentuan kesepakatan, menganggap negosiasi sebagai berakhir. Pada hari Selasa, Kepala Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah mengatakan gerakannya akan mengakui kesepakatan itu begitu ditandatangani secara resmi. Sampai saat ini, Nasrallah berkata, kami akan tetap waspada. Israel sudah memproduksi dan mengekspor gas alam, tapi upaya Lebanon telah dilumpuhkan oleh disfungsi politik selama bertahun-tahun. Setelah kesepakatan formal ditandatangani, Total Energies dapat memulai eksplorasi segera di perairan Lebanon. Menteri Energi Penjaga Mikati dan Lebanon Walid Fayed bertemu dengan delegasi Total Energies senior. Sementara Lebanon, Israel, dan Amerika Serikat telah memuji akhir pembicaraan. Presiden Lebanon, Perdana Menteri, dan Ketua Parlemen diharapkan untuk mengeluarkan persetujuan mereka tanpa mengirimkan rancangan ke parlemen. Lapid yang menghadapi pemilihan 1 November berencana untuk meminta persetujuan
untuk kesepakatan dari Kabinet Keamanannya. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada Reuters bahwa setelah perjanjian itu disahkan oleh Parlemen Israel, Washington akan bertukar surat untuk menyelesaikan perjanjian. Sumber Israel yang diberi pengarahan tentang masalah ini mengatakan Israel mengharapkan surat Amerika Serikat yang berkomitmen untuk menegakkan keamanan dan hak ekonomi Israel. Aoun mengatakan kesepakatan tidak akan menandakan kemitraan dengan Israel yang tidak diakui Lebanon. Kami menghindari perang yang pasti di wilayah ini, kata Mikati pekan lalu. Hizbullah merayakan mundurnya pasukan Israel dari Lebanon. Zionis ciut juga akhirnya. Pemimpin Hizbullah Syekh Hasan Nasrallah disambut oleh puluhan ribu pendukung setelah kemenangan untuk merayakan penarikan Israel dari Lebanon Selatan. Dia mengatakan tanah yang disengketakan dan tahanan yang masih ditahan oleh Israel harus dikembalikan ke Lebanon dalam posisi permanen hingga perbatasan Israel setelah organisasi itu memverifikasi penarikan penuh Israel. Pemerintah Lebanon juga telah mengerahkan sekitar 600 petugas polisi bersenjata di daerah yang baru dievakuasi. Namun Beirut menolak mengirim tentara dengan mengatakan mereka lebih suka menunggu konfirmasi resmi penarikan Israel. Israel tak punya alternatif. Dalam rapat umum kemenangan di Bin Jail dekat perbatasan dengan Israel, Syekh Hasan Nasrallah berdoa kepada Tuhan, semoga kemenangan dipenuhi dengan pembebasan seluruh wilayah dan pembebasan semua tahanan. Dia mengacu pada daerah yang dikenal sebagai peternakan Sheba di perbatasan Lebanon dengan Suriah tetapi diduduki oleh Israel sejak 1967. Saya berjanji kepada Anda bahwa setiap tahanan akan segera dikembalikan dan pertanian Sheba akan kembali ke Lebanon, katanya kepada orang yang banyak. Syekh Nasrallah mengatakan Israel tidak punya alternatif dengan mengatakan bahwa Hizbullah menganggap bahwa semua wilayah Lebanon yang diduduki harus dipulihkan. Israel dan Lebanon saling serang di wilayah perbatasan. Terbaru saat bicara soal hubungan Israel dan Lebanon, sebuah roket diluncurkan dari Lebanon pada Senin yang dibalas Israel dengan tembakan artileri. Eskalasi di perbatasan merupakan yang terbesar sejak perang melawan Hizbullah 16 tahun silam. Hingga kini tidak satu kelompok pun mengaku bertanggung jawab. Roket dilaporkan menghantam sebuah kawasan di Israel.